Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita jumpa lagi. Seperti di janji aku sebelumnya, di part kali ini aku akan bahas tentang pilar negara dan sepertinya untuk part selanjutnya aku masih akan bahas TWK karena sekarang TWK itu makin sulit ya. Soal-soalnya udah full penalaran. Kuncinya dari aku, kalian tuh harus pahami konsep dasarnya dan perbanyak latihan soal-soal supaya nggak bingung jawab soal model penalaran begini karena opsinya itu satu sama lain mirip-mirip ya. Jadi kita tuh sering terjebak dalam menjawabnya. Oke? Maka dari itu aku rekomendasikan kalian bimbel bisa CPNS. Di sini tuh soal-soalnya terupdate dan tersedia tryout-tryout yang akan meningkatkan kemampuan kalian dalam memanajemen waktu. Langsung aja daftar, link pendaftarannya ada di deskripsi video dan gunakan kode voucher Nanda95 untuk dapatkan potongan harga. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, sebelum kita lihat apa sih pernyataannya, kita baca dulu yang diminta dari soal ini. Pada pernyataan di atas yang merupakan pengamalan Pancasila sila keempat adalah, nah ingat ya, kalau sila keempat itu kata kuncinya adalah musyawarah, musyawarah, mufakat, demokrasi, dan pemerintahan. Gitu ya. Jadi sila keempat ini adalah persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negara. Gitu ya. Oke, kita lihat pernyataannya. 1. Mematuhi peraturan bersama dan membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Oke, ini sesuai ya dengan sila keempat. Nomor 2. Adanya kesetiakawanan dan solidaritas antar warga masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Ini kurang tepat ya. Ingat di sini ada kata solidaritas, bersatu, persatuan. Berarti ini tuh sila ketiga, ya kan? Berarti bukan ini. 3. Tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Ini juga kurang tepat karena kalau keseimbangan hak dan kewajiban sebagai masyarakat itu ada di sila kelima. Yang 4, memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi rakyat melalui DPR dan DPD. Nah, ini juga termasuk dalam sila keempat. Yang 5, memaksakan orang lain untuk memilih parpol tertentu dalam pemilu dan menggunakan hak suara sesuai dengan hati nurani. Ini salah ya, karena di sini ada kata memaksakan orang lain. Maka mana nih yang sesuai dengan sila keempat, yaitu poin 1 dan 4. Jadi jawabannya yang C. Bisa ya? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak manusia lahir dan melekat pada diri manusia. HAM merupakan pengakuan atas martabat dan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun yang mencakup tentang kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Secara terperinci, HAM tercantum pada Pancasila Sila Kedua, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan alinea 1 pembukaan UUD 1945 yaitu di sini udah jelas disebutkan ya. HAM itu ada di sila kedua dan ada di alinea 1 pembukaan UUD 1945. Oke, kita lihat opsinya. A. Negara menjamin kemerdekaan penduduk dalam beribadah. Ini udah jelas salah ya, karena ada kata beribadah. Ini kan berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas-jelas ini tuh adalah sila pertama. Gitu ya. Oke, lanjut B.
NKRI adalah negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan. Oke, kita simpan. C. Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga salah, ini karena ini tuh ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945. Sedangkan di sini disebutkan alinea pertama. Jadi ini udah jelas salah ya. Yang D, negara hendak memajukan kehidupan politik yang terbuka dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga kurang tepat ya jawabannya. Karena yang dimaksud di sini kan yang dibahas ini tuh kan HAM ya. Gitu, bukan tentang politik. Oke. Yang E, semua warga negara memiliki kebebasan yang mutlak bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ini juga kurang tepat karena yang dibahas di sini ilmu pengetahuan bukan tentang HAM. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu yang B. Bisa ya? Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan komponen utama adalah TNI dan Polri, sedangkan komponen pendukung adalah rakyat. Apabila negara dalam keadaan bahaya, maka rakyat wajib ikut melakukan pembelaan negara, seperti ikut dalam wajib militer atau wamil. Tindakan ini merupakan pengamalan sila. Nah, lihat di sini ada kata kuncinya pembelaan negara. Kalau teman-teman lihat dalam soal itu ada kata nasionalisme, terus bela negara, patriotisme. Patriotisme ini bisa juga dengan rela berkorban ya. Rela berkorban. Dan yang terakhir, persatuan dan kesatuan. Nah, semua komponen ini ada di dalam sila ketiga. Gitu, bisa ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Oke. Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai pondasi yang kuat, yang artinya Pancasila memiliki dasar atau pondasi dalam bernegara dan tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. Pancasila dapat dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia dalam bentuk. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah A. Filter terhadap budaya negatif yang akan masuk dan menyesuaikan dengan sendi-sendi budaya nasional. Jadi maksudnya gini, di era globalisasi ini kan banyak tuh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, apakah budaya-budaya asing ini bisa kita terapkan di negara kita? Tentu tidak kan, karena kita sendiri punya ideologi yaitu Pancasila. Nah, fungsi Pancasila sebagai filter atau penyaring terhadap budaya-budaya yang negatif yang akan masuk dan kita sesuaikan dengan budaya-budaya kita gitu. Jadi kalau ada budaya dari luar tidak langsung diambil, tapi ada proses adaptasi terlebih dahulu. Bisa ya? UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan sistematika UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945 karena dalam penjelasan tersebut, nah di soal sendiri sudah dijelaskan ya, PPKI telah menetapkan bahwasanya
sistematika UUD itu terdiri dari pembukaan, batak tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Jadi ini tuh merupakan satu kesatuan yang menjadi rangkaian utuh gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat itu yang D. Bisa ya? Oke, sebelum aku akhiri sesi kali ini, aku mau bahas satu soal dari part sebelumnya, yaitu part 3 bela negara, tepatnya nomor 4, karena ternyata banyak yang komen kalau nomor 4 itu kepotong, jadi belum aku jawab, belum selesai aku jelaskan itu, dia udah lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi aku bahas di sini aja ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mempunyai satu kesatuan dalam wilayah, bangsa, kekayaan alam, ideologi Pancasila, sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial budaya yang bersifat Indonesia. Salah satu isu utama masyarakat global bidang pertahanan dan keamanan adalah isu radikalisme dan terorisme. Hal yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang berdaulat adalah, nah, di sini ada kata kuncinya yang harus kita lakukan, gitu ya. Kita itu di sini adalah masyarakat. Jadi apa sih peran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi isu radikalisme dan terorisme ini? Gitu. Kalau memang yang ditanyakan adalah apa yang harus dilakukan pemerintah, pasti kan disebutkan di sini. Tapi yang ditanyakan adalah hal yang harus kita lakukan. Maka, sebagai masyarakat, peran kita adalah, kita lihat opsinya A, menganggarkan dana pertahanan dan keamanan serta intelijen yang cukup besar guna menangkal teror gerakan radikalisme. Ini udah jelas salah ya, karena menganggarkan dana itu udah jelas-jelas peran pemerintah. Gitu ya, kita nggak ada kuasa untuk melakukan ini, apalagi dengan dana yang cukup besar. Gitu ya. Oke, lanjut. Melakukan kerjasama dengan negara luar ini juga peran pemerintah ya. Ada kata kerjasama dengan negara luar. Yang C, melatih masyarakat secara swadaya agar mampu menghadapi pola tindakan paham radikal dan terorisme. Oke, kita simpan dulu. Yang D, membuat instrumen hukum nasional. Nah, membuat instrumen hukum nasional ini juga kebijakan dari pemerintah. Gitu. Jadi kita sebagai masyarakat bukan kuasa kita untuk melakukan ini. Lanjut, melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat akan bahaya paham dan terorisme. Ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat itu yang C. Karena dengan melatih atau memberikan pelatihan untuk memahami gerak-gerik dari pelaku radikalisme dan terorisme itu bisa kita lakukan ya sebagai masyarakat. Jadi tanpa harus menunggu pemerintah ikut terjun, kita bisa melakukan hal tersebut. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, itulah tadi materi dari aku. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Aku minta maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih buat teman-teman yang udah komen, udah like, udah subscribe. Aku sangat itu semua menjadi penyemangat aku untuk buat video-video selanjutnya. Oke ya, sampai ketemu lagi di part selanjutnya.